sahabat Jaskar, kembali di akun YouTube saya Jaskar Project. Nah, sekarang saya memiliki bintang tamu, bisa dibilang sahabat saya dulu juga. Nah, ini adalah Dulu ya. namanya siapa ya? Namanya Dharma. Oh, Dharma. Dan namanya Wak Dharma. Ya. Ada Wak Dharma ini koordinator Narmada Bali. Gitu Betul, ya. betul. Ya. Kebetulan. Gimana sekarang? Masih sehat? Apa udah penyakitan karena COVID? Mudah-mudahan sehat. Sudah Karena sehat. apa? Banyak berliburnya sih Oh, corona. iya. Terima kasih corona. Saya jadi banyak-banyak dapat istirahat di rumah. Di kampung juga. Sejak nyepi ini baru ke Denpasar loh. Kira-kira kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu. Sebelumnya sejak menjelang nyepi, H-1 nyepi, saya di kampung selama kurang lebih 2 bulan liburan, mancing mania, Mantap. melayangan ya kan kalau di Bali, Rare Angon. Selain itu nangkap burung ya. Burung apa? Burungku. Burung kicala. Nah, kita langsung aja nih, Wak. Saya Iya, punya topik yang menarik. Mungkin mulai agak dilupakan sih topik ini. Soalnya sudah 3 tahun atau lebih saya juga nggak paham juga ini. Makanya saya ketemu Wak agar saya tahu jawaban yang sebenarnya dari semua pertanyaan saya. Mudah-mudahan kita sama-sama nggak paham ya. Nah, Wak di sini mengikuti nggak perkembangan kasus Novel Baswedan? Novel Baswedan ngikutin sih sedikit. Ini kan kasusnya kurang lebih sejak 3 tahun lalu ya. Ya. 3 tahun lalu mengenai penyiraman Novel Baswedan, penyidik KPK waktu itu. Saya ngikutin kurang lebih 3 tahun sampai sekarang ini kan kasusnya sudah mulai ada titik terang siapa terdakwa dan tersangkanya, kira-kira gitu kan. Kasusnya menarik sih buat dibahas. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa sharing informasinya kayak gimana sudut pandangnya soal penyerangan terhadap penegak hukum ya kan. Orang-orang yang kita percaya sebagai rakyat untuk membasmi koruptor jahat itu. Iya. Ini kan menarik juga ya, Pak juga seorang aktivis juga kan. Sering saya lihat di jalan-jalan tuh gini, nasionalis lah gitu kan, dan udah mengikuti perkembangan kasus ini, makanya saya tertarik mengundang Wak di sini. Nah, di sini kan tadi kan Wak bilangnya itu kasusnya ini kan udah 3 tahun. Menurut Wak ini gimana ya? Termasuk cepat atau enggak penanganannya dia? Kalau menurutku sih agak lambat sih sebenarnya. Kalau di awal-awal dulu itu kawan-kawan aktivis kan minta presiden buat segera bentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta waktu itu. Nah 2017 sampai 2018 setahun, bahkan lebih dari setahun waktu itu belum juga dibentuk oleh Presiden Jokowi, karena Jokowi yang mimpin waktu itu. Dan menjelang pemilu, kalau nggak salah menjelang pemilu, barulah Presiden kita Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta khusus untuk kasus Novel Baswedan ini, penyerangan terhadap Novel Baswedan waktu itu. Nah menariknya di situ, kenapa sih mesti menjelang pemilu Bapak Presiden, kira-kira gitu ya. Tapi saya apresiasi Pak Presiden sudah memberikan perhatian terhadap kasus ini. Ya sih. Kita senang juga sih, apalagi sekarang kayaknya ada udara segar gitu kan. Iya. Mengenai kasus ini. Nah, ini kan tadi kan Wak bilang agak lambat ya. Ya lumayan lambat lah, sampai 3 tahunan. Nah, sini kan yang tadi saya pernah sih lihat beberapa artikel kan di mana yang jadi tersangka ya. Iya. Tersangka apa gimana? Ya udah terdakwa, didakwa. Nah, di sini kan dituntut oleh jaksa kan 1 tahun. Ya. Menurut Wak, pandangan Wak ini gimana? Ya, kalau menurutku sih, waduh ini kacau nih benar-benar nih. Apa ya? Kalau menurut pandanganku, keadilan di bangsa kita ini semacam diinjak-injak, dipermalukan lah hari ini. Gila aja penegak keadilan lah, penegak hukum lah. Kok bisa gitu loh? Kasus semacam ini cuman setahun
gitu, apa namanya sih, tuntutannya cuma setahun gitu. Bayangkan yang sudah diberikan oleh Novel Baswedan, kasus-kasus yang udah diselesaikan itu kan banyak banget tuh. Salah satunya Wisma Atlet, kasus mengenai impor daging sapi kalau nggak salah ya. Terus ini EKTP kemarin nih, EKTP ya, dibongkar semua nih sama si Novel Baswedan. Ya bayangin aja ya berapa kerugian negara tuh. Kalau nggak ada katakanlah Novel Baswedan salah satunya yang turut serta menyelidiki kasus-kasus korupsi tersebut, tak pikir kerugian negara ini kan banyak itu. Bayangkan di mana perlindungan terhadap orang-orang yang mau dengan sukarela mengabdikan dirinya, ya kan, untuk negara ini demi hilangnya koruptor kurang ajar itu, ya kan. Gini loh, maksudku orang sudah menegakkan hukum, ya kan, sudah memberantas koruptor. Nah sekarang diserang kan gitu, diserang kok yang nyerang cuma dihukum 1 tahun. Bayangkan panca indranya, salah satu panca indranya itu hilang loh. Bayangkan, ya kan, waduh gila nih, bener-bener gila. Yang bener aja gitu loh, yang bener aja kok heran. Apalagi yang dibacakan pledoi itu kalau nggak salah, jaksa penuntut umum yang membacakan tuh, dia bilang bahwa ini nggak sengaja gitu, kira-kira. Iya. Nggak sengaja, luar biasa nggak sengaja. Rencananya nyiram ke badan, ya kan, motornya oleng ke kanan, tangan kirinya pegang muk air keras itu, bukan air keras katanya, air aki gitu kan. Terus dia siram, meleset ke mata, dia bilang gitu. Wah, ini ada-ada aja. Yang jelas menurutku kalau sudah ada niatan jahat, ya kan, kalau udah ada niatan jahat, ya udah jahat aja, nggak usah nanggung nggak sengaja gitu kira-kira. Tapi kan alasan itu pasti ada aja ya. Iya sih benar. Tapi yang janggal dalam persidangan itu ada satu lagi sih, fungsi kepolisian itu ada 3 kalau nggak salah, pengayom, pelayan, sama penegak hukum gitu kan. Nah sekarang yang diserang Novel Baswedan, ya kan? Yang diserang Novel Baswedan. Lalu yang nyerang ini salah satu anggota Polri, ya kan, anggota Polri. Lalu yang belain anggota yang udah tersangka, terdakwa ini juga polisi gitu. Kenapa yang nggak menjadi korban saja yang dibela gitu? Kenapa justru orang yang menyerang ini yang dibela juga oleh kepolisian gitu? Ini juga aneh sih menurutku. Saya sih yang aneh tuh pas dia ngelempar air tuh nggak disengaja gitu. Iya kan? Masa iya nggak sengaja bro gitu zaman sekarang kan. Itu kan kemarin kan dapat pro kontra juga kan. Kelas 1 komika Indonesia itu kan bilang tuh buat video tuh kan dicerca juga kan tuh. Kenapa aneh loh, misalnya kita nuangin air keras gitu. Masa gini? Ini nggak sengaja gitu. Nggak sengaja tuh. Nggak sengaja sampai matanya hilang juga. Kasihan sih soal itu. Nah ya kan? Itu dah kadang-kadang saya juga agak bingung sih dengan penegakan hukumnya. Nah kalau menurut Wak nih, ada nggak banyak kepentingan di sini yo, mengingat juga kan lumayan lama juga kasusnya berkembang. Ya sih kayaknya ada yang ditutup-tutupin mungkin ya menurutku. Dan kalau kita lihat misalnya hasil dari tim gabungan pencari fakta, data-data yang dikumpulkan itu, kalau saya baca di beberapa artikel di media itu, sebenarnya tebal banget gitu hasilnya itu. Tapi yang kita sayangkan sekarang kan di pengadilan justru pembahasan soal kasus ini tidak begitu mendalam gitu. Harusnya ini kan dibedah siapa sih sebenarnya dalangnya gitu. Bukan cuman orang yang melakukan penyiraman, tapi jauh sebelum itu ada orang-orang juga yang terlibat, misalnya melakukan pengintaian, misalnya melakukan mencari informasi tentang keberadaannya Novel Baswedan, lalu siapa otak dari penyiraman ini, tentu ada kan. Nah ini yang tidak dicari gitu. Ya betul Pak. Kalau menurutku ini mungkin saja gitu, justru orang di balik ini merasa terancam dengan keberadaan Novel Baswedan. Mungkin juga mengenai kasus-kasus korupsi misalnya, ya kan? Saya juga merasa aneh loh Pak. Soalnya gini, apa sih? Nah oknum yang nyiram ya.
misalkan kalau koruptor yang nyerang Baswedan, saya terima karena memang ada kepentingan di sana. Nah, kalau sekarang nih, masa seorang oknum yang nyiram, sedangkan apa sih kerugian dari sini? Misalkan kalau saya yang nyiram, apa kerugiannya? Toh saya nggak pernah dirugikan gitu kan. Beda kalau saya koruptor. Emang seharusnya saya nyiram gitu mungkin kan? Ya mungkin saja kalau menurut kayak mungkin aja yang nyiram ini adalah perpanjangan tangan dari penjahat-penjahat itu di belakang itu loh. Keinginan kalau Wak Darmo dikasihkan bersuara lah gitu. Keinginan Wak Darmo dengan kasus ini seperti apa sih? Entah itu tuntutannya ditambah, entah apa semuanya lah gimana keinginannya. Misalnya ini berandai-andai kita sedang bersuara ini juga bersuara lewat channelnya Jaskar Project. Kita bisa bebas menyampaikan apa saja di sini. Ya, harus lah. Ngomong jorok juga. Jangan. Nah, pengennya sih gitu ya. Kalau bisa ya kan dicari siapa dalangnya gitu. Jangan cuman memperkarakan orang-orang yang ya mereka berdua ini siapa sih namanya tuh? Agak lupa ya namanya. Mereka berdua ini jangan cuma diperkarakan begitu saja gitu. Apalagi hukumannya cuma setahun. Yang perlu dicari adalah siapa di balik semua ini gitu. Siapa di balik semua ini yang mungkin saja melakukan korupsi besar-besaran dan merugikan negara. Gini Wak, dengan pergerakan yang sekarang kan pergerakan masyarakat sekarang lah yang semuanya aktif di sosmed, ada yang terjun menggelorakan kasus Novel Baswedan dan yang prihatin pun banyak sekarang. Apakah mungkin nanti dari kejadian kasus ini kasus-kasus yang lainnya mengenai korupsi semuanya bakalan kita harus ikut mengawasi gitu. Kita melihat semua agar hukum kedepannya lebih baik. Itu menurut Wak bakal bisa seperti itu nggak nanti? Ya sih, peran serta masyarakat tuh penting sebenarnya dalam setiap isu dan lain sebagainya. Nah, kenapa sekarang menurutku gini, masyarakat sekarang itu jauh lebih dimudahkan gitu. Soal peran sertanya membangun bangsa. Salah satunya ya media itu sangat mudah dijangkau. Orang bisa bersuara hanya dengan misalnya membuat video berdurasi pendek. Ini juga ya kurang lebih 15 detik juga bisa ya kan. Di Instagram itu kan bisa misalnya 1 menit dan seterusnya. Apalagi di YouTube nih kayak Jaskar Project. Siap. Kenapa saya katakan tadi masyarakat jauh lebih dimudahkan memberikan sumbangsih kepada negara? Ya karena itu tadi media sangat-sangatlah ramah untuk masyarakat. Sangat ramah untuk masyarakat dan dapat dijangkau dengan sangat mudah. Disitulah kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa, ya kan, memberikan kritik, saran dan pendapatnya lewat media ini. Saya juga pengennya yang kaum nyinyir nih loh. Kaum nyinyir nih dimana dia tuh komen yang agak yang jelek-jelek, yang ini sekarang tenaga nyinyirnya nih kita pindahkan ke kasus ini supaya kasus ini ikut diawasi oleh kaum nyinyir dan kaum kita juga kan seperti itu kan. Tapi kita menghabiskan tenaga seperti itu. Nah nih yang pertanyaan penutup nih keinginan Wak nih gimana nih gitu terhadap perkembangan kedepannya hukum Indonesia. Pertama kaum nyinyir nih. Ya sebenarnya kita juga termasuk kaum nyinyir ya. Kita juga ya. Gak apa-apa sih jadi kaum nyinyir, yang penting membangun lah nyinyirnya itu. Jangan justru bisa membuat mental orang menurun gara-gara kita misalnya nyinyirin dan seterusnya. Bila perlu kita saling support, saling apresiasi, saling dukung ya kan, supaya semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang berarti bagi keluarga, masyarakat dan negara. Nah, mengenai kasus novel ya kan, kasus novel, saya harapannya janganlah maksud saya gini, coba lakukan penegakan hukum sebaik-baiknya. Jangan kayak sekarang nih misalnya terdakwa dituntut 1 tahun, ya kan, 1 tahun. Kalau cuman kayak gitu, lalu tidak ada semacam perlindungan terhadap
komisioner KPK misalnya gitu kan. Lalu siapa lagi yang mau menjadi komisioner kalau kayak gini? Ya, takut Ya kan? Ya. Kedepannya menurutku bisa saja nggak ada yang mau gitu. Kecuali koruptor, ya kan? Orang-orang koruptor itu mau dia jadi apa namanya? Jadi komisioner KPK, ya kan? Ya. Kalau dia orangnya jujur, berkeadilan, saya pikir nggak mau jadi apa namanya komisioner KPK ini. Takut Karena ancamannya nyawa gitu. Nyawa, ya. Ancamannya buta gitu, kayak novel Baswedan. Lalu setelah buta, ya kan, terdakwa dihukum hanya 1 tahun gitu. Gila kan menurutku. Ini parah sih. Makanya menurutku cobalah berpikir sekali lagi gitu untuk melakukan perubahan sejak dini untuk ke depan yang lebih baik. Ya. Kayak gitu lah. Terima kasih bincang-bincang berapa menit nih, Wak. Saya juga gimana Ya senang sih bisa diundang di Jaskar Project. Jaskar Project keren lah pokoknya, ya. Ya, saya juga bertambah ilmu dengan bertemunya dengan Wak Darmo. Jadinya pertanyaan saya yang unek-unek saya terjawab semuanya. Mungkin teman-teman yang melihat akun YouTube saya juga ikutlah beraktif mengikuti kasus ini agar kasusnya tidak dilupakan gitu, agar tetap diawasi seperti itu. Menolak lupa. Ya, menolak lupa. Sekian dari akun Jaskar Project. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya. Dadah.